Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Isnani atau bisa dipanggil dengan Bu Is. Di sini saya mengampu pelajaran fisika atau di kelas 10 PHT ada IPA. Nanti kita belajar bersama-sama di KD yang pertama ini. Di kelas 10 RPL, TKR maupun PHT, nanti kita belajar mengenai yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Yuk, kita langsung saja ya masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Oke, kita masuk ke materi ya. Di sini yang pertama yang akan kita pelajari di KD 3.1, di mana di situ ada KD pengetahuan, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. Kemudian 4.1, keterampilan, melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting. Di sini yang akan kita bahas untuk pendahuluannya adalah besaran pokok dan besaran turunan. Fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Baik, di sini ada yang pertama adalah besaran dan satuan. Kenapa kita sebut dengan yang namanya besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, ya. Pokoknya segala sesuatu yang dapat diukur itu adalah namanya besaran. Misalnya kita mau mengukur yang namanya meja, ya. Meja disebut besaran karena di situ ketika kita mengukur kita mempunyai nilai, ya. Nilai yang diukur apa? Panjang meja, berarti ada besarannya adalah besaran panjang. Kemudian massa juga, ketika kita menimbang berat badan atau menimbang benda-benda lain, misalnya beras dan lain sebagainya. Kemudian waktu, suhu, dan lain-lain. Besaran tentunya itu juga mempunyai yang namanya satuan. Kemudian ada mengukur. Nah, mengukur itu adalah proses, ya. Mengukur itu adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya atau besarnya. Ada satuannya, ya. Yang tadi saya contohkan misalnya meja kita dapat mengetahui bahwa itu namanya besaran atau tidak. Pastinya kan kita mengukur, ya, kita mengukur panjangnya ada berapa, misalnya panjangnya ada 100 itu mempunyai satuan sentimeter, misalnya seperti itu. Contohnya juga ada jalan mempunyai panjang jalan, kita bisa mengetahui panjang jalan tersebut karena kita mengukur berapa panjangnya. Kita mempunyai nilai 10, kemudian ada satuannya 10 apa, tentunya kan pasti ada satuannya, apa kilometer, apa meter, dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita ukur panjang jalannya adalah 10 kilometer. Kemudian yang selanjutnya ada satuan. Ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contohnya adalah satuannya meter, kilometer. Satuannya meter, satuannya kilometer. Itu punyanya siapa? Ternyata punyanya panjang. Kemudian ada detik, ada menit, ada jam. Ternyata punyanya waktu. Ada gram, ada kilogram, ada satuannya satuan massa. Nah, di sini ada sistem internasional dalam satuan MKS atau meter, kilogram, sekon yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam satuan internasional ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Ya. Selanjutnya adalah besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Di sini di dalam besaran pokok itu ada 7. Ya. Di situ ada besaran pokok, ada satuan, ada singkatan dari satuan tersebut, kemudian ada dimensi. Yang pertama ada panjang.
Panjang satuannya adalah meter, kemudian disingkat jadi M kecil, dimensinya adalah L besar. Kalau panjang diingat-ingat ya, kalau panjang itu adalah L besar. Kemudian massa di situ satuannya adalah kilogram, singkatannya kg, kemudian dimensinya adalah M besar. Ya, di situ ada 7 ya, panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Di situ satuannya juga sudah ada. Nah, perlu diingat bahwa di dalam besaran pokok itu dimensinya yang harus kalian gunakan secara terus-menerus hanya ada 3. Dimensinya panjang itu L, dimensinya massa M, dan dimensinya waktu T ya. Kemudian di sini ada dimensi. Apa sih itu sebenarnya dimensi? Dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Kegunaan dari dimensi itu untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, kemudian untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Kemudian ada besaran turunan. Kalau tadi besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri, di sini ada besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi semua besaran yang tidak terdapat di dalam besaran pokok itu masuknya ke dalam besaran turunan. Jadi besaran turunan itu ada banyak ya, ada banyak. Kalau besaran pokok itu kan mokok ada 7, tapi selain itu masuknya ke besaran turunan. Nah, ini yang menggunakan nama khusus, tidak menggunakan nama khusus. Yang tidak ya. Di sini ada kecepatan meter detik ya. Meter detik, meter itu punyanya panjang, detik punyanya waktu. Ya, meter per detik, luas juga meter. Ini kan tidak menggunakan nama khusus. Nah, kalau yang mempunyai nama khusus itu ada gaya Newton. Newton itu kan sebenarnya kalau diturunkan dari besaran pokok kan kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, kalau disingkat jadi Newton tuh di situ gaya satuannya Newton. Energi, daya, frekuensi. Nah, ini besaran turunan dan dimensinya. Ya, di situ ada luas. Luas itu kan mempunyai rumus panjang dikali lebar ya. Panjang itu satuannya meter, lebar itu satuannya meter. Kalau digabungkan menjadi meter kuadrat. Nah, meter kuadrat itu meter dimensinya adalah L besar. Karena meternya kuadrat maka L pangkat 2. Kemudian volume. Volume adalah panjang kali lebar dikali tinggi ya. Panjang itu meter satuannya, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Meter kali meter kali meter, meter pangkat 3. Nah, meter itu kan dimensinya L besar, maka L pangkat 3. Kemudian di situ ada massa jenis. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume ya. Massa itu adalah kilogram. Volume sendiri itu di atas ya, volume sendiri kan meter pangkat 3, jadi kilogram per meter kubik atau meter pangkat 3, maka menjadi kilogram dikali meter pangkat min 3. Meter pangkat 3-nya dipindah ruas ke atas tuh menjadi pangkat min 3. Kilogram itu adalah M besar, maaf ya di situ harusnya M besar. Kilogram itu M besar, kemudian meter adalah L besar, maka M kali L pangkat min 3. Kemudian yang keempat ada kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu atau jarak dibagi waktu. Di situ kecepatan itu V ya. V sama dengan S per T. S itu adalah satuannya meter, T itu adalah satuannya sekon, maka V sama dengan meter per sekon. Meter itu adalah dimensinya L, sekon itu adalah dimensinya T besar, maka L per T. Nah, kalau dijadikan satu ruas menjadi L dikali T pangkat min 1. T di bawah itu kan sebenarnya ada pangkatnya 1. Jadi kalau dipindah ruas ke atas yang tadinya positif menjadi negatif, maka L kali T pangkat min 1. Kemudian yang kelima ada percepatan. Ya, percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Ya, A sama dengan V per T.
ya. V itu adalah kecepatan, T adalah waktu. Kecepatan satuannya meter per sekon, waktu satuannya sekon. Sehingga percepatan itu mempunyai satuan meter per sekon kuadrat. Nah, meter itu L besar ya. Kemudian sekon kuadrat adalah T besar, karena ada kuadratnya maka T pangkat 2, sehingga L per T pangkat 2 kalau dijadikan 1 menjadi L kali T pangkat min 2. Yang keenam juga sama itu, gaya. Gaya adalah massa dikali dengan percepatan. F sama dengan M kalikan A ya. M kalikan A. M adalah massa, satuannya kilogram. A adalah percepatan, satuannya tadi tuh di atas, meter per sekon kuadrat. Maka menjadi M kali L kali T pangkat min 2. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah usaha dan energi. Usaha dan energi itu sama ya. W sama dengan F dikalikan S ya. F dikalikan F, kemudian F nya itu adalah satuannya Newton, atau kalau kita jabarkan menjadi kilogram meter per sekon kuadrat dikali dengan S. S itu adalah perpindahan, maka kilogram di kilogram meter dikalikan meter kuadrat dikalikan sekon pangkat min 2 menjadi M kali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Kemudian yang terakhir adalah impuls dan momentum. Gaya dibagi waktu. Tadi gaya udah ya. Gaya dibagi waktu, maka menjadi M kali L dikali T ya, di situ ya. Dikali T. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada tentukan dimensi dari tentukan dimensi dan satuannya dalam satuan internasional untuk besaran turunan berikut. Yang pertama kita cari gaya, yang kedua adalah berat jenis ya. Sama kayak tadi, kayaknya tadi sudah dibahas ya, gaya di situ ya, sudah. Massa dikali percepatan, kemudian massa berat jenis juga sudah, berat dibagi volume. Nah, yang kedua, buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Kita disuruh menentukan tuh apakah besaran tersebut identik atau bukan identik. Itu sama ya. Berarti di situ ada energi potensial dan energi kinetik. Yang kedua ada usaha atau energi dan kalor. Apakah keduanya identik atau bukan? Kita buktikan satu persatu. Energi potensial itu EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian H ya. Kemudian massa kali gravitasi kali tinggi, di situ diperoleh M besar dikali LT pangkat min 2 dikalikan L, maka ML pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Nah, kita buktikan yang energi kinetik. Energi kinetik mempunyai rumus setengah mv kuadrat, atau setengah dikali massa dikali kecepatan dikali kecepatan lagi, kecepatannya ada 2 tuh, maka menghasilkan ml pangkat 2 dikali t pangkat min 2. Keduanya antara energi potensial dan energi kinetik mempunyai dimensi yang sama dilihat ya, sama tuh, maka keduanya adalah identik. Kemudian yang kedua ada usaha dan energi. Usaha dan energi itu adalah sama. Yang ketiga kita buktikan kalor. Kalau usaha itu mempunyai dimensi ml pangkat 2 kali t pangkat min 2. Kalau kalor 0,24 dikali energi, maka di situ ada ml pangkat 2 dan t pangkat min 2. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa dari ketiganya itu memiliki dimensi yang sama atau identik. Itu di energi potensial, energi kinetik, usaha energi dan kalor itu berarti sama ya, semuanya identik. Nah, yang selanjutnya kita masuk, silahkan kalian kerjakan ya di buku kalian. Nanti bisa dikirim lewat komentar, bisa dikirim lewat WA saya juga bisa. Tentukan dimensi dan satuannya dalam sistem satuan internasional untuk besaran turunan berikut. Carilah di situ ada tekanan, ada usaha, ada daya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan latihan soal yang sudah tadi Bu Is contohkan.
dikerjakan seperti itu dan nanti ditulis ya, jangan lupa di buku tulis. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang sudah saya jelaskan mudah-mudahan kalian paham. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.